Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz-ustadzah, berikut saya jelaskan secara singkat tentang Google Site untuk melanjutkan mengurus website sekolah. Yang pertama, kita gunakan Google Chrome ya. Ustadz-ustadzah bisa masuk ke Google Chrome dengan akun sekolah. Nah, nanti di layar utama di pojok bagian atas akan kelihatan logo dari SC Al-Madani. Selanjutnya kita ketik di pencarian Google Site, kemudian enter, pilih yang pencarian paling atas. Nah, di sini ada file website ya yang sudah saya buat sebelumnya. Nanti tinggal diklik saja, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini tampilan dari website SC Al-Madani, tampilan editor ya. Nah, di bagian atas ada wallpaper, ada nama, logo, dan ada menu beserta submenunya. Nah, ini untuk berita-berita terbaru saya tampilkan di paling depan, terus ke bawah nanti bisa diselipkan untuk link-link yang penting di bagian atas. Untuk galeri foto juga bisa ditaruh di situ. Di bagian bawah ada prestasi, flyer harian, kegiatan yang diupload di YouTube ya. Bisa ditampilkan di sini juga, di highlight. Ini yang ulang tahun ke-6 ya. Mohon maaf masih belum update. Terus di sini ada profil sekolah secara singkat, di bawah ada medsos, dan di paling bawah juga ada kontak yang bisa dihubungi. Nah, terus di bagian kanan itu ada sisipkan, halaman, dan tema. Yang nanti sering kita gunakan yaitu halaman dan sisipkan ya. Di halaman itu ada beranda. Nah, beranda itu profil, informasi, dan PPDB. Itu yang sudah saya buat. Nanti kalau misalnya ada tambahan bisa status sudah tambahkan. Kalau yang ada drop down-nya, nah itu ada drop down-nya, itu ada submenu tambahan. Misalnya di profil ada visi misi. Ya, di situ kelihatan ada sejarah, pendidik dan tenaga kependidikan, ada siswa, ada fasilitas. Nah, pada bagian menu siswa itu ada tanda coret. Artinya, dia tidak akan ditampilkan di submenu profil, tapi ada halamannya ya, cuman tidak ditampilkan. Nah, cara menampilkannya bagaimana? Tinggal diklik titik 3 kemudian pilih tampilkan. Nah, nanti di menu akan muncul. Kalau mau menyembunyikannya tinggal disembunyikan lagi ya. Kenapa sub halaman itu ada yang ditampilkan, ada yang tidak? Yang pertama, mungkin halamannya belum siap atau untuk memperingkas ya, jadi tidak terlihat terlalu banyak di website, tapi sebenarnya itu ada ya. Nanti kita hanya menyambungkan dengan link-link saja, jadi biar tidak terlihat di submenu tapi bisa dibuka dengan link-linknya. Oke, kita coba dulu ya yang visi. Yang visi kita klik visi misi, nanti muncul seperti ini. Yang sejarah masih belum saya isi, nanti ustadz-ustadz bisa mengisinya. Yang pendidikan dan tenaga pendidikan kemarin sudah saya isi, tapi masih perlu update karena ada pergantian ya, pergantian mungkin guru ataupun nanti ada kepala sekolah juga bisa ditulis di situ.
Ini sudah saya setting, ada nama dan ada gambarnya ya. Nah, di situ ada halamannya masing-masing. Nuraini, Evara Gista, Eli, Lilik dan lain sebagainya. Itu sudah ada halamannya masing-masing. Untuk apa halaman itu? Nah, di sini. Untuk di name tag kan ada barcode ya. Di name tag itu saya kemarin setting ada barcode. Nah, nanti kalau barcode itu di scan, nanti akan muncul ke halaman ini ya, halaman masing-masing nama dari guru atau karyawan yang bersangkutan. Nah, di fasilitas ini masih belum diisi. Nah, di situ ada halaman yang tersembunyi, mini zoo kosong ya, dan inventaris sekolah juga kosong. Setelah ini kita akan coba mengisi yang mini zoo dan inventaris sekolah. Kita ke menu sisipkan ya. Pada menu sisipkan kita klik teks yang kita tulis mini zoo Al-Madani. Kita buat tebal, kotaknya kita kecilkan. Sebenarnya ini selera sih ya, selera dari yang mengelola website nanti aja. Silakan di setting, kita duplikat, kita tambahkan yang satu lagi, yaitu Ustadz bisa menggeser ya menggunakan tanda panah yang ada di situ. Di situ ada inventaris sekolah, berarti kita tulis inventaris sekolah. Nah, nanti tulisan ini ya, ketika diklik nanti akan menuju ke menu mini zoo, inventaris sekolah ya, atau mini zoo. Caranya kita blok dulu inventaris sekolah, sambungkan link. Nah, di sini di bagian tautan kita cari yang judulnya inventaris sekolah. Ya, yang judulnya inventaris sekolah. Kan di sini banyak sekali ya. Link-link itu sesuai dengan halaman yang kita buat. Kemudian kita terapkan, nanti otomatis akan muncul garis bawah kalau sudah teks itu sudah ada linknya. Kita hilangkan saja. Nah, kemudian yang mini zoo kita blok, kita sisipkan link. Nah, di situ kita cari yang mini zoo Al-Madani. Kita cari sampai ke bawah. Jika memang kesulitan mencari atau tidak menemukan, Ustadz bisa langsung mengetik judul dari subhalaman yang sudah kita buat tadi. Nah, nanti akan muncul mini zoo Al-Madani, diterapkan. Ya, untuk menghilangkan garis bawah bisa dihilangkan ya. Kemudian kita lanjut ke halaman mini zoo. Nah, tadi kan kita sudah buat linknya, sudah buat istilahnya pintu masuknya. Sekarang kita upload atau isi halaman dari mini zoo ini. Saya ambil gambar ya, gambar contoh saja karena saya tidak mempunyai gambar mini zoo Al-Madani. Saya carikan gambar contoh saja di sini. Masukkan, terus diatur ukurannya, tempatnya ya. Oke, sehingga lebih estetis. Kemudian kita tambahkan gambar yang lain lagi. Nah, pilih upload, cari gambar yang lain. Oke, nah kita samakan ukurannya. Nah, kalau Ustadz agar ukurannya benar-benar presisi ya, tinggal di duplikat saja, duplikat, geser, nanti diklik bagian tik 3, diganti gambarnya ya, sesuai gambar yang diinginkan. Jadi kita tidak perlu mengukur, menyeting ukurannya lagi ya.
jadi langsung sesuai dengan ukuran sebelumnya. Lakukan hal yang sama untuk gambar-gambar yang lain. Oke, yang Minizu Al-Madani sudah kita masukkan gambar-gambar. Setelah kita ke inventaris sekolah ya. Kita buatkan gambar, misal ini inventaris untuk ini untuk ini untuk ini untuk ini, jadi bisa lebih tertata dengan rapi ya. Ini hanya contoh, saya nggak punya gambar aslinya, jadi saya buatkan gambar seperti ini ya. Kalian bisa diatur tempatnya, posisinya. Oke ya, yang halaman sudah kita isi ya, fasilitas, inventaris, Minizu Al-Madani sudah kita isi. Kemudian kita ke menu pertinjauan ya. Sini ada pilihan, 3 pilihan: tampilan komputer, tampilan tablet, dan tampilan HP ya. Nah, nanti Minizu-nya itu bisa kita klik, inventarisnya juga bisa klik, dia akan muncul ke halaman Minizu yang sudah kita upload gambarnya. Seperti itu ya. Nah, tadi misal kita ke fasilitas lagi, ke inventaris sekolah, diklik, nah nanti juga akan muncul gambar inventaris sekolah. Nah, kalau sudah diedit, sudah pastikan sudah benar, sudah sesuai dengan yang kita inginkan, maka tinggal kita publikasikan ya. Kita publikasikan, klik publikasikan. Nanti akan muncul tampilan website saat ini yang gambar abu-abu, hitam abu-abu, dan yang warna biru itu yang draft yang sudah kita buat tadi ya. Kalau sudah oke, tinggal dipublikasikan. Oke, berarti sudah tampil di website kita ya, sudah tampil. Oke, kemudian kita akan ke berita, karena yang paling penting ya, berita terbaru. Di sini di informasi ada menu berita terbaru. Berita-berita yang ada saya kumpulkan di sini. Nah ini menu headline berita ya. Di sini ada foto dan ada judul, kemudian ada cuplikan dari berita. Kemudian di bagian bawah itu ada 1 berita baru, 2 berita baru, 3 berita baru, 4 berita baru, 5 berita baru. Masing-masing subhalaman punya subhalaman lagi ya. Jadi nanti status data makin ke atas angkanya, berarti makin terbarulah beritanya ya. Jadi yang nomor 1 itu berarti berita yang paling lama ya. Contoh, di situ ada halamannya. Halaman 1, halaman 2, halaman 3. Nah, halaman ini tadi berkebalikan ya dengan yang ada di samping. Kalau halaman 1 di sini, berarti halaman 5 di menu edit. Makin ke belakang, makin lama beritanya. Satu berita bisa satu halaman, subhalaman berita bisa memuat 10 ya maksimal, atau sebenarnya nggak ada maksimal sih. Saya buat 10 karena biar per halaman itu nggak terlalu banyak berita, jadi nggak, penonton nggak bingung. Khusus di berita terbaru itu hanya headline saja ya. Bisa diisi dengan berita-berita yang paling baru atau berita-berita yang tidak terlalu baru tetapi
viral atau yang paling berpengaruh itu bisa taruh di situ ya. Oke, kita akan membuat sebuah berita atau menulis sebuah berita. Saya tunjukkan template dari berita yang sudah saya buat. Contoh dari template berita yang sudah saya buat seperti ini ya. Di atas itu ada judul, ada penulis, waktunya, terus ada gambar pendukung, dan ada isi berita. Cara yang pertama yaitu bisa saja klik tanda plus, kemudian di subhalaman baru kita lanjutkan berarti ya 46 titik, terus nama atau judul beritanya apa, misalnya pelaksanaan ANBK 2024, dan selesai. Nanti muncul di situ. Nah, langsung muncul halaman kosong seperti ini. Nanti ke menu sisipkan, pilih kotak teks, tulis judulnya di situ, pelaksanaan ANBK 2024 SD Al-Madani, kita tebalkan, kemudian diperbesar hurufnya, dan kita buat lagi, sisipkan teks di bawahnya untuk penulis dan lain sebagainya. Nah, kalau dari awal seperti ini ya, mungkin akan memakan waktu yang lama, jadi nanti Ustadzah bisa saja langsung ke template yang sudah saya buat. Kita kembali ke menu halaman, kemudian kita hapus dulu yang tadi kita buat. Nah, kita klik lagi yang subhalaman 45, kita duplikat. Kita duplikat halamannya, kita ganti judulnya, nomornya jangan lupa yang ke 46, nanti seterusnya kalau ada berita baru berarti 47, 48 dan seterusnya. Pelaksanaan ANBK 2024 SD Al-Madani. Selesai, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah duplikat dari berita sebelumnya ya, sama, jadi 45 dan 46 itu masih sama beritanya karena hasil duplikat. Terus kita ubah judulnya, tinggal kita ubah seperti ini. Pelaksanaan ANBK 2024 SD Al-Madani. Penulisnya siapa, kemudian tanggal terbitnya kapan, tinggal diganti ya. Setelah itu kalau ada gambar pendukung, masukkan ke sini, tinggal diklik, ganti gambar, upload. Ya, pilih gambar yang sesuai. Kemudian pada bagian bawahnya itu kita kasih keterangan, tuliskan keterangan gambar tersebut. Gambar, kemudian bawahnya baru isi dari berita yang akan disampaikan. Ganti beritanya dan sumbernya juga diganti. Nah, di bagian bawah itu untuk berita-berita lain yang mungkin penonton atau pembaca bisa baca. Untuk sementara ini aja dulu cara membuat atau mengisi berita. Nah, kita coba di preview, nanti akan seperti ini hasilnya ya. Nah, ini halaman berita yang sudah kita buat. Jadi kita tidak membuat dari nol, kita menggunakan template yang sudah ada. Hanya mengganti judul, gambar, keterangan, dan isinya. Oke, kita tutup. Setelah ini kita akan membuat link dari berita, halaman berita ini. Ya, caranya kita ke halaman berita terbaru. Kemudian nanti di bagian bawahnya, bawah berita ini kita buat
kita duplikat saja ya, ini kan ayat tab, kita duplikat saja. Nah nanti ini sama ya, kita ganti gambarnya, samakan dengan gambar yang ANBK tadi. Oke, nah gambar ini memiliki link ya, jadi nanti kita hapus linknya atau kita ganti linknya dengan link yang sudah kita buat tadi, link berita ANBK. Kita hapus, kita cari ke bawah atau kita ketik langsung ANBK. Nah nanti akan muncul, diklik saja. Oke, nanti terapkan, berarti gambar ini sudah memiliki link. Terus kita ubah judulnya, pelaksanaan ANBK 2024 SD Al-Madani. Ya sama, judulnya juga kita akan memberikan link. Kita blok, kita pilih sisipkan link, terus cari ANBK seperti tadi ya. Ya, yang ke-46 ANBK 2024 terapkan. Nah, semua yang sudah dapat link pasti ada garis bawahnya, kita hilangkan saja ya. Setelah itu di bagian bawahnya ini ada cuplikan dari berita tentang ANBK. Terus nanti kita ketik selengkapnya. Untuk membaca lebih lanjut maka kita pilih selengkapnya. Nah di sini kita ganti linknya. Nah kita cari ANBK. Oke, kita klik. Coba kita preview, kita lihat hasilnya. Nah, ke bawah. Nah di sini gambarnya bisa kita klik ya, muncul tanda jari telunjuk ya, berarti artinya bisa kita klik. Ini judulnya bisa kita klik, nanti akan menuju ke halaman berita. Selengkapnya juga bisa kita klik menuju ke halaman berita. Gambarnya pun juga bisa diklik ya, nanti menuju ke halaman berita seperti itu. Setelah selesai menulis berita, kita tinggal publikasikan. Nah, setelah itu langsung publikasikan. Oke, sudah selesai.